Jadi dari setiap sudut pandang itu seperti koin kebanyakannya. Jadi ada dua sisi ya. Yang satu problem, yang satu opportunity. Ya. Jadi sekarang bagaimana caranya mendapatkan opportunity? Kalau Anda susah lihat opportunity ini, kebanyakan memang orang susah tidak terbiasa lihat opportunity. Tapi lihat problem mudah. Ya sudah, cari aja problem, lalu Anda balikkan koinnya. Karena di baliknya itu ada opportunity. Ya, jadi caranya Anda kalau seorang Anda ingin cari opportunity, cari kesempatan, ya, cari peluang, Anda cari problem. Change perception karena Anda merubah image-nya. Jadi pada saat Anda see problem, balikan problem, itulah opportunity. So di mana cari peluang? Di situ cari masalah. Jadi sekarang banyak pebisnis yang sengaja cari masalah di dunia ini supaya dia dapatkan peluang. Ya. Jadi Anda yang susah cari peluang, carilah masalah, lalu balikin. Contohnya, Anda pergi ke Afrika, di sana tidak ada yang pakai sepatu. Tidak ada satupun yang pakai sepatu. Sedangkan Anda kerja di toko sepatu. Peluang atau masalah? Ya, kalau Anda seorang yang selalu melihat problem masalah, Pak, masalah nggak ada yang pakai sepatu sebagaimana saya mau jualan. Itu orang yang melihat ini sebagai problem. Apa-apa kita balik. Benar, nggak ada satupun Pak yang pakai sepatu, berarti market kita besar. Peluang kita besar. Belum ada tuh saingan. Ya, semua akan beli sepatu, belum ada sekarang yang pakai sepatu. Jadi kejadian yang sama, sudut pandang yang berbeda bisa menghasilkan peluang atau masalah, sama aja. Jadi tugas Anda, kalau lihat problem, balikin. Ya, kalau udah langsung lihat opportunity, ya udah nggak apa-apa. Jadi opportunity dan masalah itu hanya bagaimana cara kita melihatnya. Ya. Coba, ini ada contoh. Bisa nggak Anda menjumlahkan angka 1, tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5, tambah sampai umur Anda. Kalau umur Anda 20 berarti tambah 18, tambah 19, tambah 20. Kira-kira berapa nilainya? Ada yang bisa ngitung nggak? Tanpa kalkulator. Ini untung yang umurnya 20. Yang umurnya 90, parah ini. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 9, 89 tambah 90. Wah, bisa gempor dia ngitung pakai kalkulator. Ada nggak cara lain? Ini cara melihat masalah dan opportunity. Cara melihat sudut pandang. Ya, kadang-kadang yang biasa kita sebut masalah, kalau dilihat dari sudut pandang yang berbeda bisa mudah solusinya. Ada yang melihat caranya gimana cara menjumlah 1 sampai angka yang begitu besar? Pakai aritmetika, Pak. Pakai apa? Galang? Aritmetika, Pak. Pakai aritmetika. Gimana tuh? Ada pernah tahu ke aritmetika rumusnya? Kalau pakai kalkulator capek karena harus 1 plus 2 plus 3 plus 4. Kalau pakai aritmetika? Ada rumusnya, Pak. Ada rumusnya, tapi nggak hafal ya rumusnya ya? Ingat, Pak. Ingat, Pak. Ya, saya kasih tahu, nggak perlu ngapalin rumus, kasih gambar aja. Ya, nanti saya kasih tahu gambarnya. Saya mungkin cuma 2 detik selesai, Anda bisa ngitung. Hanya karena cara Anda melihat gambar. Ya. Nah, satu lagi permasalahan sebelum saya kasih tahu solusinya. Nih, Anda kan banyak yang Anda suka olahraga. Baru-baru ini baru ada Australia Open. Nih dia Australia. Ada 128 pemain. Ya.
Dibagi 2 nih, 128 berarti 64 ya. Terus main mereka setelah setengah kompetisi, jadi main berdua yang menang ditandingkan dengan main berdua yang menang lagi. Antara yang menang dipertandingkan yang menang lagi dan seterusnya sampai ada pemenang. Pertanyaannya, kalau satu pertandingan perlu 1 jam, ya satu pertandingan anggap aja cuma 1 jam. Seluruh pertandingan ini, seluruh kompetisi perlu berapa jam? Ada 128 pemain. Ada yang bisa jawab nggak? Yang biasa jadi panitia olahraga? Cara ngitungnya gimana? Ada yang bisa ngitung buat saya? Atau ngasih Izin, tahu lah Pak. caranya setidaknya? Izin Pak, 64 jam. 64 jam. Weh, siap. Ada yang lain? Jawabannya atau sama? 64 jam katanya. Ya, tadi kata Mas Ignatius ya tadi atau Mas Galang? Ada yang lain? Ada yang beda? Cara ngitungnya gimana, Mas? 64 jam. Izin Pak, Ya, silakan. kan total semua player 128 ya Pak pemain. Ya, 128 pemain. Satu Kalau- permainan 1 jam. Kalau di asumsi satu permainan 1 jam. dua pemain, Heeh. ya, satu pertandingan 2 pemain, jadinya 64 pertandingan. Jika satu pertandingan 1 jam, jadi 64 jam Pak. Ya, tapi kan belum selesai kompetisinya. Dari 64 pemenang itu kan harus dipertandingkan lagi. Ya, Iya Pak. ya setelah 64 pertandingan kan ada lagi tuh. Berarti berikutnya berapa pertandingan? 64 berikutnya 32 pertandingan ya. 22 Pak. Nah, terus berikutnya lagi belum selesai. 16. 16. Terus berikutnya 8. 8. Berikutnya 4 Pak. 4. Berikutnya 2. 2. Berikutnya 1. 1. Jumlahkan Anda semuanya. Betul kan? Ya Pak. Iya. Jadi berapa totalnya? Ada yang bisa ngitung? Ini cara pandang. 126 jam, Pak. Berapa? 126 jam. Oke, kita lihat nanti betul atau tidak ya. Oke. Ini cara melihat. Nggak apa-apa, ini benar, bukan salah cara melihat. Tapi ada nggak cara melihat lain yang bisa lebih cepat? Ah, sekian Pak. Saya kasih tahu, sebenarnya hanya 127 jam yang dibutuhkan. Kok bisa Pak 1 detik, malah setengah detik bisa ada jawabannya? Caranya gimana? Ini. Satu kompetisi ada berapa pemenang? Ujung-ujungnya hanya 1 Pak. 1. Nah, pertanyaan saya, kebanyakan orang kan bagaimana dari 128 menjadi 1 orang. Itu kan kebanyakannya berpikir, nah apa-apa itu bukan salah. Kita cari sudut pandang lain. Setiap pertandingan itu kan menghasilkan yang kalah ya. 1 orang kalah, ada 1 orang menang. Pada akhirnya, pada akhir pertandingan kita butuh berapa orang yang kalah? 100? Berapa orang kalah? 127 Pak. yang kalah, ya. Oke. Saya tanya, untuk menghasilkan 1 orang yang kalah perlu berapa jam? 1 Pak. 1, berarti perlu berapa jam untuk menghasilkan 27 orang yang kalah?
127 jam. Mudah kan? Jadi nggak usah mikir banyak-banyak. Kalau ada 500 orang yang ikut pertandingan, berapa jam kompetisinya membutuhkan? 499, Pak. 499. Kok bisa mudah sekarang? Tadi susah banget. Bedanya apa? Cara pandang. Ya. Jadi sesuatu yang jadi masalah itu belum tentu buat orang lain masalah. Siapa tahu oleh orang lain begitu cepatnya setengah detik langsung selesai itu masalah. Buat kita yang lama ya terus bisa ditambah-tambah. Benar juga. Jadi banyak sudut pandang terhadap masalah. Tugas kita sebagai pebisnis, tugas Anda. Kalau Anda bisa punya sudut pandang seperti ini, seorang pebisnis, wah Anda kaya. Yang orang lain bilang susah, buat Anda mudah. Karena Anda tahu solusinya. Inilah tugas seorang entrepreneur. Melihat peluang dari semua orang masalah. Jadi Anda harus senang. Kalau orang lain punya masalah, Anda harus senang. Anda datang cari solusi masalah yang lebih baik, lebih cepat, lebih murah, lebih banyak, lebih mudah. Anda tawarkan, pasti mereka beli. Ya. Nah, jadi kalau Anda sudah melihat ini sudut pandang yang bagus sebagai peluang seorang entrepreneur, kerjakan. Anda akan berhasil. Ya. Itu seorang entrepreneur, cara melihat peluang. Ya. Jadi ada cara-caranya berinovasi, ada cara-caranya melihat peluang, ada cara-caranya menghasilkan kreativitas. Jadi ada caranya ya. Nanti Anda pelajari cara-caranya melihat berkreasi, berinovasi. Ya, salah satunya adalah scamper, nanti Anda belajar. Scamper itu apa, Pak? Substitute, combine, adapt, magnify, put to other uses, eliminate, rearrange. Disingkat jadi scamper. Ini adalah metode. Ya, kalau kita punya masalah, coba substitusi. Coba gabungkan dengan benda lain. Coba beradaptasi dan lain-lain, ya. Nanti suatu saat kita akan belajar tentang inovasi di mungkin minggu ketiga atau minggu keempat, ya. Ini scamper, ya. Substitute, ya ganti. Nah ini nih substitute. Jadi ada USB, daripada USB jadi baterai, ya USB. Substitute. Combine garpu dengan alat pemotong menjadi ini, ya. Rubah kegunaannya, laptop yang tadinya buat komputer dibaca jadi buat ngukur timbangan. Nah, yang di sini eliminate, hilangkan, yang tadinya ada keyboard sekarang nggak ada keyboard, eliminate. Ini adalah inovasi, cara kita menghasilkan inovasi-inovasi, ya, metode scamper dan lain-lain, ya, banyak metode-metode. Ya, mungkin nanti kita belajar metode problem solving. Ya, ada hal yang lebih baik daripada problem solving, yaitu solution finding. Ya, daripada kita fokus ke problem, kita bilang problem solving, ya, itu fokusnya pasti ke problem. Kalau kita bilang solution finding, kita pasti solution fokusnya. Jauh lebih mudah cara pandangnya. Ya, kembali lagi ke sini. Bagaimana menambahkan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 90. Gambar, kembali lagi. Kalau Anda bisa melihat gambar ini, jauh lebih baik. Ya. Saya tanya, ini ada berapa blok nih jumlahnya? Oh, udah apa? Ini 1 blok, ini 2 blok, ya. Ini 3, ini 4. Ini 5, ini 6, ini 7. Jadi 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 sama dengan ini, ya. Kalau saya tanya ke Anda, pasti gampang menurut Anda jawabannya. Ini ada berapa blok totalnya? Ngitungnya gampang karena ini kalau Anda lihat, ya, Anda punya blok kayak gini, punya 2 aja lah. Ya, ini kan 1. Yang 1 lagi seperti ini, misalkan kayak gini bloknya, ya. Ini blok nih.
Ya. Lalu ditumpuk di atasnya kan jadi 2 nempel. Jadi kotak nih. Ya. Kotak ini luasnya gimana? Anda tahu cari kotak luasnya berapa? Ya. Mudah, berapa lebarnya ini? 1 2 3 4 5 6 7. Tingginya berapa? 1 2 3 4 5 6 7, ini tambah 1 kan jadi 8. Luasnya adalah 7 kali 8. Ya udah jumlah kotaknya berarti 7 kali 8 dibagi 2 karena ada 2 tumpukan. Ya, berapa ini? 7 kali 4, 28. Jadi caranya ini kalau ada angkanya 7 ya, berarti tinggal gampang. 7 dikali 8 dibagi 2. Ini kalau jumlahnya 7. Kalau jumlahnya umurnya 90, ya gampang. 90 dikali 91 dibagi 2, yaitu jumlahnya kalau umurnya 90. Kalau umurnya 1000, ya udah 1000 dikali 1001 dibagi 2. Ya, gambarnya yang Anda lihat berbeda, solusinya akan jauh lebih mudah. Ya. Ini kembali lagi, ini adalah opportunity, ini adalah peluang yang bisa Anda lihat di bisnis. Ya. Tugas Anda sebagai bisnismen cari problem, balikin cari peluangnya.